proses. Siap. Aduh, bentar nih Pak, laptop saya nggak lagi nih. Oke. Baik, dimulai sekarang ya Pak Novia ya. Boleh, siap Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kepada yang terhormat Ibu Vinka Agustin selaku Community Relation Assembler Edu Indonesia, kemudian narasumber hebat kita Bapak Novia SPD sekaligus sebagai Assembler Certified Educator dan juga Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022 dari Provinsi Lampung. Mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu. Halo Bu Vinka, selamat siang. Halo, selamat siang Bu Eka, Pak Nov, dan Bapak Ibu lainnya. Halo. Alhamdulillah sehat. Halo Pak Novia. Sehat ya Pak Novia? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Hanya saja jaringan kita ini agak terkendala ini. Yang nggak sehat jaringannya berarti ya Pak ya? Jaringannya yang nggak sehat ini. Baik, dan tak lupa mohon izin saya untuk menyapa seluruh Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber hebat kita terkait dengan pembelajaran berbasis augmented reality dengan menggunakan Assembler Edu. Nah, Bapak Ibu, tak terasa ternyata pada hari ini sudah memasuki web series yang kelima ya. Itu artinya berarti ini adalah rangkaian terakhir dari rangkaian web series webinar Assembler Edu yang diadakan oleh Bapak Novia dan juga bekerja sama dengan PGRI Kabupaten Waikanan. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja kita buka ya acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teriring harapan, teriring doa, semoga kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, yang selanjutnya adalah, nah kita tunggu-tunggu nih ya, merupakan sesi sambutan atau sedikit arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Vinka Agustin selaku Community Relation dari Assembler Edu Indonesia. Nah, kepada Ibu Vinka disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Wah, di hari Jumat siang ini ya Bapak Ibu Guru, pasti beberapa dari Bapak Ibu Guru mungkin masih ada di kelas atau di sekolah masih mengajar atau mungkin udah pulang ya Bapak Ibu Guru. Iya, jadi Bapak Ibu Guru, webinar kali ini pasti sangat spesial ya rangkaiannya ini. Terlebih ini adalah hari terakhir, berarti penutup dari sesi rangkaian webinarnya. Jadi sedikit cerita aja, jadi Pak Novia ini salah satu master atau salah satu anggota dari Assembler Certified Educator, atau mungkin Bapak Ibu Guru ada yang belum tahu. Jadi ini merupakan komunitas yang dibuat oleh Assembler Edu khusus para Bapak Ibu Guru. Jadi ini kaitannya erat kaitannya ya sama penggunaan platform teknologi sebagai media belajar, yaitu Assembler Edu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu Guru hari ini tuh temanya tadi saya lihat memasukkan aset 3D online ke studio Assembler. Nah, jadi nanti Bapak Ibu Guru bisa menggunakan atau mengimport aset 3D dari luar yang nantinya bisa Bapak Ibu Guru gunakan untuk media pembelajarannya. Jadi selain ada aset 3D yang ada di kita nih di studio Assembler, nanti Bapak Ibu Guru bisa import di luar dari studio Assemblernya. Nah, hari ini juga saya lihat tadi ada Pak Tommy, ada Bu Fatwa juga. Beliau-beliau ini sama-sama anggota dari ACE juga Bapak Ibu Guru. Dan kebetulan Bapak Ibu Guru di Assembler Edu ini kita lagi punya campaign
untuk mengajak Bapak Ibu guru bareng-bareng nih kita buat 1000 media bahan ajar dari augmented reality. Jadi nanti Bapak Ibu guru kita sudah sediakan ya RPP-nya. Jadi nanti Bapak Ibu guru tinggal edit RPP-nya, terus Bapak Ibu guru bikin project-nya untuk nanti kita kumpulkan sebanyak 1000 nanti dalam bentuk buku digital juga buku fisik yang berisikan proyek-proyek AR untuk pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Untuk detailnya ini saya kirim juga ya di kolom chat. Jadi kami tunggu juga Bapak Ibu guru untuk ikut partisipasinya, dan salah satu caranya itu nanti akan diajarkan oleh Pak Novia hari ini, gimana bisa mengimport 3D dari luar ke Assembler Studio. Jadi semoga sesi atau ilmu hari ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, dan nanti ke depannya Assembler Edu ini bisa Bapak Ibu guru gunakan dan juga mempermudah kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu guru ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Eka dan Pak Novia. Baik, terima kasih banyak Ibu Vinka. Wah, atas informasi yang telah diberikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan sampai kita terlewatkan ya dari event 1000 bahan ajar berbasis augmented reality yang diadakan oleh Assembler Edu. Nah, kemarin kalau tidak salah saya juga sempat membaca infonya bahwa di event 1000 bahan ajar ini nanti diadakan dalam 4 tahap. Nah, di mana pengumpulan karya dari Bapak Ibu semua bisa dikumpulkan dalam 4 tahap. Nah, di setiap tahapnya ini Bapak Ibu boleh mengirimkan lebih dari 1 karya. Wah, ini keren banget ya Bapak Ibu ya, bisa menjadi salah satu portofolio Bapak Ibu juga sebagai pengembangan bahan ajar di sekolah. Terima kasih Bu Vinka atas informasi yang telah diberikan. Semoga Bu Vinka sehat selalu. Baik, Bapak Ibu, ini karena sudah series yang kelima ya, web series yang kelima, saya yakin nih dari Bapak Ibu semua pasti proyek-proyek augmented reality-nya pasti sudah banyak nih di studionya. Nah, karena dari materi minggu series pertama, series kedua, 3 dan keempat, yang kemarin juga tentang metaverse, pasti Bapak Ibu sudah ngulik ya, sudah banyak sekali ngulik, sudah banyak sekali terkagum-kagum ya dengan kecanggihan dari teknologi augmented reality yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Nah, hari ini tadi bagaimana kita akan belajar bersama-sama dengan master kita, Bapak Novia, bagaimana sih caranya kita memasukkan aset 3D dari sumber lain ke dalam Studio Assembler. Nah, langsung saja, Pak Novia, halo? Oke. Ya Bu Eka, siap. Sudah ready ya Pak ya, sudah siap ya? Nampaknya Bapak Ibu guru kita nih udah nggak sabar nih Pak. Gimana sih, penasaran nih, gimana caranya kita menambahkan aset 3 dimensi ke dalam Studio Assembler. Nah, jadi Bapak Ibu, tak perlu lama-lama lagi, disimak betul-betul ya ini materinya, karena materinya akan sangat mengesankan sekali dan juga akan menambah ilmu Bapak Ibu semuanya untuk mengembangkan bahan ajar berbasis augmented reality. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Novia, Master S Assembler Edu Indonesia. Monggo silakan Pak Novia. Baik, terima kasih Bu Eka dan juga Mbak Vinka, izin menyampaikan beberapa hal. Permohonan maaf dari Pak An yang sepertinya ada kendala untuk siang hari ini bisa hadir, yang semula beliau memang sudah menghubungi saya dan juga teman-teman untuk bisa hadir, mungkin ada kendala di luar teknis. Juga ini ada beberapa teman nih di grup yang mental masuk Pak Ahmad Mujahid dan istri ini juga sama di grup juga. Memang sekarang ini lagi susah ya sinyalnya ya. Pun saya juga nih mohon maaf nih, izin off kamera karena sepertinya kalau saya hidupkan jaringannya langsung agak-agak terputus-putus gitu. Mudah-mudahan meskipun tidak on kamera tapi tetap materi yang bisa tersampaikan bisa sangat baik gitu, dan teman-teman bisa mendapatkan sedikit pengalaman lah mungkin bagaimana nanti cara untuk mencari
aset 3D secara online, kemudian kita masukkan ke dalam assembler. Nah, jadi sedikit sebelum kita masuk ke dalam inti dari materi hari ini, Bapak Ibu, memang di dunia apa ya, EdTech ini, education teknologi yang kita kenal dengan 3D, 3 dimensi ya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Saya dan Bu Fatwa nih juga yang termasuk lagi mengikuti pelatihan khusus untuk membuat sebuah 3D, itu luar biasa kompleks dan susah sekali dalam membuatnya. Nah, sementara assembler ini menyediakan secara gratis dan banyak aset 3D-nya yang tentunya Bapak Ibu pasti kalau disuruh buat aset 3D sebanyak itu luar biasa susah sekali. Karena untuk membuat satu aset 3D saja bisa sampai berminggu-minggu dan untuk ilmu yang bisa didapatkan untuk membuat aset 3D-nya pun susah gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali bagaimana kita hanya tinggal men-drag and drop saja aset-aset 3D tersebut ke dalam platform assembler yang sudah disediakan. Nah, ini juga salah satu fitur yang sangat menarik nih dari assembler nih, bahwa assembler menyadari bahwa kita punya punya yang namanya imajinasi bagaimana pembelajaran itu bisa menjadi baik. Tentunya guru-guru yang menjadi kreator lah ya, kreator project itu tidak mesti harus menunggu dari tim assembler untuk membuat aset 3D-nya, tetapi juga di situ sudah disediakan menu impor ya, jika Bapak Ibu memang sudah memiliki aset 3D sendiri atau justru mengambil atau mengunduh aset-aset 3D dari luaran secara gratis ataupun berbayar gitu. Jadi sangat luar biasa, bisa difasilitasi lah ibaratnya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu hal penting. Saya izin share screen. Saya ingin tampilkan dulu tampilan studio assembler kita Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika buka studio assembler itu tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Muncul ketika kita klik yang bagian your project, ini akan muncul project-project kita di sini ya, project-project yang sudah pernah kita buat gitu. Jadi pertama, sebelum Bapak Ibu mengimpor aset 3D tersebut, saya harus kasih tahu dulu nih batasan impor yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Ini penting sekali, jangan sampai Bapak Ibu sudah mendownload di aset 3D online tapi ternyata kapasitas Bapak Ibu tidak mencukupi, misalnya seperti itu. Saya arahkan Bapak Ibu ke arah ini, profil ini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ketika buka studio assemblernya klik profilnya masing-masing ya di bagian ini. Kemudian Bapak Ibu pilih yang view profil ini dulu. Pilih view profil, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, tampilan ini akan berbeda-beda setiap akun ya Bapak Ibu ya, karena memang kita punya akun yang berbeda. Nah, punya saya kebetulan saya kemarin meredeem hadiah lomba ya, hadiah lomba dapat 1 tahun gratis, makanya pun saya bisa aktif sampai 17 Oktober 2023 nih. Selain hadiah-hadiah lain per level yang diberikan oleh assembler. Nah, di bagian aset custom 3D object ini punya saya ada 348 MB Bapak Ibu ya. 348 MB yang sudah saya gunakan adalah 116 MB. Kalau punya Bapak Ibu yang statusnya masih free single ya, free single artinya masih free ini, masih dalam plan free, itu biasanya diberikan kapasitas 8 MB Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu bisa mengimpor 3D yang ingin Bapak Ibu masukkan. Nah, itu yang penting sekali yang harus Bapak Ibu ketahui dulu di awal sebelum mengimpor 3D tersebut. Artinya,
jika Bapak Ibu memiliki kapasitas masih dalam status free plan, ya artinya jangan lebih dari 8 MB ketika menginput atau mengimpor aset 3D tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu masuk S dan nanti dapat gratis-gratis plan, nah nanti baru Bapak Ibu bisa banyak ya, bisa impor banyak gitu. Ataupun ikut yang dikatakan Mbak Vinka tadi, nanti saya share di grup ya. 1000 bahan ajar itu kalau tidak salah dapat 3 bulan 3 bulan plan ya, dan berikut 3 bulan plan itu biasanya dengan custom dan AR grafiknya juga biasanya ada memang sepaket seperti itu. Itu yang pertama di awal. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari dulu aset 3D online yang kita butuhkan. Nah, kita harus mengunjungi beberapa situs. Saya nanti kirimkan di grup ya Bapak Ibu ya situsnya. Itu sudah saya siapkan ya, ada banyak sekali. Silakan Bapak Ibu pilih untuk mendownload. Saya kirim di WA saja ya Bapak Ibu ya. Saya kirim di WA. Nah, ini adalah beberapa situs 3D 3D online yang bisa Bapak Ibu kunjungi. Saya coba kunjungi yang pertama dulu, free3d.com, yang memang benar-benar ini tanpa masuk akun kalau tidak salah ya, nggak perlu login akun, kita udah langsung bisa download. Nah, ini salah satu yang saya gemari sekali selain SketchUp kalau tidak salah, yang sering saya gunakan, sering saya pakai ya. Nah, yang kedua, kita harus pahami bahwa yang bisa masuk ke dalam aset 3D yang bisa masuk ke dalam assembler itu harus dengan ekstensi itu fbx.fbx seperti itu ya. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika mendownload 3D model ataupun 3D online yang memang sifatnya 3D online itu ke dalam bentuk FBX. Nah, nanti kalaupun nanti tidak dalam bentuk FBX, sebenarnya bisa kita ubah menjadi FBX, tapi harus menggunakan aplikasi tambahan. Seperti itu. Nanti kita coba ya. Saya coba cari yang ini. Saya akan menunjukkan bagaimana cara Bapak Ibu untuk mendownload sebuah 3D online. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tidak semua yang ada di free3d.com ini gratis ya Bapak Ibu ya, karena memang untuk membuat satu buah 3D itu sangat luar biasa susah sekali gitu. Jadi mungkin mereka juga berharapnya tidak gratis gitu, ada yang membeli seperti ini contohnya dihargai $1 ya, ada yang dihargai $2. Tapi kalau benar-benar Bapak Ibu pengennya yang gratis, silakan cari yang berlabel free. Berarti ini gratis ya. Silakan, saya coba pilih yang mudah-mudah saja nih, yang ringan ya, karena jaringannya juga masih belum stabil. Coba kalau ini saya klik, apakah berat atau tidak ya? Nah, ini Bapak Ibu rincian-rincian dari 3D model bernama Stingsword 3D model. Ini sudah disukai 118 orang dan sudah, waduh, besar sekali ternyata ya, 27,74. Kita cari yang lain saja deh. Kita cari yang ringan-ringan. Apalagi kalau Bapak Ibu mau langsung praktek nih, nanti kita cari yang kecil gitu ya. Oke, kita coba cari yang kira-kira ini. Kita coba apakah ini kecil atau tidak. Nih, sepertinya ini kecil ya. Kita coba dulu ya. Klik download dengan free gratis ya. Kita download. Nah, nanti ketika download, dia biasanya ada muncul seperti ini. Ada .obj, .fbx ya. Jadi ini kemungkinan bisa OBJ dan FBX gitu. Jadi kita klik coba. Oh, ternyata ini besar ya, Bu Eka dan teman-teman, 8,3 MB nih. Nah, kalaupun kita masukkan nanti
apa ya, kalau teman-teman nanti mau gunakan agak terlalu besar ini, saya batalkan dulu. Atau kita gunakan yang memang sudah saya download tadi malam ya, karena memang sebenarnya saya khawatir jaringan saya terganggu, jadi sudah saya siapkan. Tapi intinya untuk mencari sebuah 3D online, Bapak Ibu bisa gunakan kata kunci kalau tidak mau mencari satu persatu. Bapak Ibu bisa gunakan di sini kode ininya ya, apakah dia berbentuk arsitektur bangunan atau berbentuk karakter atau dia semacam animal. Nah, bisa Bapak Ibu cari gitu di masing-masing tema di sini. Apakah dia berbentuk anatomi atau sport ya? Silakan nanti dicari. Atau kalau Bapak Ibu memang mau mencari secara spesifik gitu ya, secara spesifik mau mencari bisa gunakan fitur searching di sini. Nah, tapi memang di 3D free 3D online ini tidak disediakan bahasa Indonesia, jadi kita harus gunakan bahasa Inggris. Misal kita mau cari masjid ya dengan bahasa Inggrisnya mosque kan, seperti ini baru kita cari. Nah, keluarlah 3D online masjid yang ada. Ternyata di sini hanya disediakan 2 nih yang free ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau cari satu-satu yang ada di sini boleh silakan. Kalau mau menggunakan kata kunci silakan. Kalau di free3d.com ini yang Bapak Ibu inginkan nggak ada, bisa Bapak Ibu gunakan banyak nih pilihan 3D online gratis yang Bapak Ibu bisa kunjungi. Atau di luar apa yang saya sampaikan ini masih banyak sebenarnya. Di Google itu kalau Bapak Ibu ketikkan keyword 3D online gratis gitu banyak kok keluarnya. Itu Bapak Ibu untuk cara mencari, mendownload dan memilih aset 3D online yang kita butuhkan untuk masuk ke Studio Assembler. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk cara memasukkannya, kita langsung ke cara memasukkannya atau ada yang mau bertanya dulu nih Bu Eka? Bagaimana? Apa kita lanjutkan? Baik, kita tunggu 10 detik deh Pak Novia, siapa tahu ada yang mau tanya nih. Baik, Bapak Ibu guru, apabila sampai sini ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Oke, saya hitung 10 detik ya Bapak Ibu ya. Baik Pak Novia, silahkan dilanjutkan. Oke, baik. Nampaknya Bapak Kita Ibu lanjutkan. masih masih menyimak dan mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Novia. Monggo silahkan dilanjut Pak Novia. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka dan teman-teman. Jika sewaktu saya menjelaskan mungkin ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti hubungi Bu Eka untuk konfirmasi ya. Jadi biar kita bisa langsung tanya jawab atau berbagi sharing ya jika ada Bapak Ibu yang kesulitan. Oke Bapak Ibu, sampai di studio assembler ini kita Izin bisa Pak Nov, ya boleh? mohon izin Pak Nov, sebentar saya menginterupsi sebentar, mohon izin untuk mengingatkan dan juga memberikan informasi bahwasanya nanti daftar hadir baru akan dibagikan 30 menit sebelum acara selesai. Terima kasih Pak Novia. Sama-sama Bu Eka. Kita lanjut ya. Oke, siap. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, jika kita anggap bahwa kita buat proyek baru lah ya. Kita anggap bahwa kita buat proyek baru, di sini misal kita tambah proyek ini. Tambah proyek, kemudian kita ambil yang proyek kosong, bukan yang template. Kita pilih. Nah, sama seperti biasa ya, hanya saja bedanya ini kita kan mau ambil atau mengimpor aset 3D dari luar gitu aja ya, dari luar, bukan aset 3D yang disediakan oleh assembler ini. Nah, ini project project kosong, lembar kosong.
Seperti biasa Bapak Ibu kalau mau mengimpor aset 3D tentunya ada di 3D Object ini. 3D Object ini silakan klik saja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini ada menu Recent dan ada Your 3D ya. Jadi pilih yang Your 3D untuk mengimpor. Silahkan klik Your 3D. Kemudian nanti akan muncul aset 3D yang pernah Bapak Ibu input ya, pernah Ibu impor ke dalam assembler sesuai dengan akun masing-masing. Jadi di sini kalau punya Bapak Ibu kosong itu berarti belum pernah mengimpor 3D begitu ya. Tapi kalau sudah pernah mengimpor 3D, nanti kemungkinan di sini akan ada aset-aset 3D yang di luar dari assembler. Ini punya saya yang kebetulan saya ambil dari 3D online dan saya impor sendiri gitu. Karena untuk membuat 3D sendiri saya belum bisa ya, masih dalam tahap belajar dan hanya bisa ambil-ambil saja dulu dari 3D online gratisan, kemudian saya masukkan di sini. Nah, untuk memasukkan aset 3D online tersebut ataupun aset 3D yang buatan kita sendiri, Bapak Ibu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, yang pertama adalah kapasitas penyimpanan aset 3D-nya itu sendiri. Kedua, Bapak Ibu harus harus memastikan bahwa aset 3D itu berbentuk ekstensinya FBX. Nah ya, kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga nanti akan saya ajak untuk melihat bagaimana memasukkan teksturnya, karena di aset 3D itu biasanya dalam bentuk seperti ini nih, putih seperti ini, tidak ada tekstur. Terkadang kita diminta untuk memasukkan tekstur begitu ya. Nah, tapi di dalam assembler ini Bapak Ibu kan misalnya masih menggunakan free plan ya, masih 8 MB nih kapasitasnya. Sementara Bapak Ibu ingin memasukkan banyak aset 3D. Sebenarnya bisa Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu masukkan aset 3D yang hanya berkapasitas 6 MB misalnya, Bapak Ibu impor, kemudian masukkan ke dalam project, kemudian Bapak Ibu hapus lagi, itu boleh seperti itu ya. Hapus, kemudian masukkan lagi yang baru, begitu bisa kok. Jadi kalau mau dengan 8 MB tapi tetap bisa memasukkan banyak 3D, itu juga bisa. Hanya saja kalau 3D-nya lebih dari 8 MB yang memang tidak bisa dimasukkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya ajak untuk melihat 3D yang saya siapkan. Ini adalah aset 3D yang sudah saya siapkan untuk sekarang ini. Ini Bapak Ibu ya, saya tidak menggunakan aset-aset 3D yang besar-besar. Ini hanya berapa ini? Saya cek 7,36. Kalau yang ini berapa ini? 0,97 MB dalam bentuk RAR misalnya seperti itu ya. Dan ini masih dalam 1 MB. Nah, kalau dia dalam bentuk RAR bisa Bapak Ibu klik kanan ya. Klik kanan kemudian pilih ekstrak dulu, karena yang akan dibaca oleh assembler nanti yang sudah dalam bentuk folder biasa. Kita klik ekstrak. Kita tunggu. Memang ekstrak ya. Kalau kita lihat di sini 2,40 MB. Ini udah berikut dengan apa isinya? Low poly-nya sudah ada semua ya, begini isi dalamnya. Saya ajak untuk rumah cottage dulu, coba. Di rumah cottage ini 61,4 KB Bapak Ibu ya. 61,4 KB. Jadi kalau kita lihat tadi di sini 5,64 MB size-nya, ini ternyata sudah dengan teksturnya ya. Sudah dengan tekstur dan lain-lainnya ini. Makanya besar. Tapi kalau untuk aset 3D-nya sendiri, nah ini ternyata double nih. Hanya 43,1 KB. Jadi kalau Bapak Ibu punya 8 MB itu bisa memasukkan banyak aset 3D sebenarnya ya, begitu kurang lebih. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu yang masih punya 8 MB itu masih juga bisa banyak memasukkan 3D. Nah, kemudian kita coba langsung masukkan.
Jadi ketika mau memasukkan aset 3D, Bapak Ibu bisa klik impor di sini, klik saja impor, kemudian kita akan diarahkan ke halaman pengimporan aset 3D-nya, begini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih di sini di tengah, bagian tengah, import 3D file. Klik saja import 3D file ini, klik sekali, dia akan men-searching folder yang sudah kita siapkan ya. Kebetulan saya tadi menyiapkannya di data day, kemudian di menu pelatihan ini dan assembler, kemudian kegiatan S ya, yang webinar 2023 di aset 3D. Nah, saya akan coba ajak Bapak Ibu ke yang ini dulu, rumah cottage dulu, yang masih standar gitu ya, yang masih dikit gitu ininya, warna-warnanya masih sedikit. Kita buka foldernya, kemudian Bapak Ibu pilih cottage ini bisa, atau yang ada di dalam source ini, kebetulan ini kok double ya. Oh, ternyata yang di dalamnya tadi bukan berbentuk FBX mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah dalam berbentuk FBX ini yang ini. Kita klik saja cottage ini, kemudian kita open. Klik open. Kita tunggu sebentar, maka akan mengimpor nih. Warnanya kelihatan nggak Bu Eka? Kelihatan Warnanya nggak Bu Eka putih ya, atau Pak? teman-teman? Warnanya putih Iya. ya, nggak kelihatan ya? Putih, dan ini kalau saya taruh di grid ini seperti nggak ada sesuatu ini ya. Cuma apa ya, teksturnya aja kayaknya ini. Cuman aset 3D tapi dia tidak ada teksturnya, tidak ada tekstur warna dan juga apa ya, komponen yang ada dalam aset 3D itu. Nah, inilah yang kadang sering ditanyakan oleh teman-teman, waduh saya kok mengimpor hanya putih saja gitu. Ini karena apa? Tekstur yang lainnya tidak dimasukkan. Maka penting bagi kita untuk memahami tekstur-tekstur tersebut. Oke, di sini langkah pertama kita sudah mengimpor. Di sini ada ID ya Bapak Ibu ya. ID ini saya kurang paham banget ya, ID ini seperti apa. Yang jelas kalau saya coba-coba itu ID ini hanya perlu kita masukkan apakah angka berapapun itu ID yang bisa kita gunakan untuk aset 3D ini, itu nggak masalah. Kalau saya sudah coba-coba berulang itu nggak masalah. ID ini hanya sekedar ID yang mungkin harus kita buat begitu ya. Kalau scale di sini adalah besarnya si aset 3D kita tadi. Besarnya si aset 3D ini mau kita besarkan gitu. Kalau kita besarkan otomatis nanti dia juga jadi membesar ketika kita impor sudah di Studio Assembler. Tapi kalau saya boleh sarankan biarkan satu dulu scale-nya. Masalah ini terlalu besar atau terlalu kecil nanti bisa kita edit sendiri di Studio Assembler-nya nanti, karena memang di Studio Assembler bisa kita edit, kita bisa besarkan atau kita bisa kecilkan si aset 3D tersebut sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, kita harus menamai si objek 3D ini. Kebetulan tadi namanya cottage ya. Cottage saya kasih nama cottage 1 coba misalnya. Karena ini ada gambar bintang, ini berarti wajib nih, bintang merah ini biasanya wajib. Jadi walaupun kita tulis asal di sini, yang penting kita harus ngisi gitu ya. Untuk nama, ID. Kemudian di bagian bawah ada objek kategori. Wajib juga ini objek kategorinya ini. Kita klik add kategori, kita tambahkan kategori, klik. Di sini akan muncul pilihan-pilihan Bapak Ibu ya. Ada yang bisa kita golongkan ke dalam kategori abstrak, kemudian activity ya, kemudian airplane, animal, arsitektural, ya ada banyak art dan lainnya, background, basic geometry misalnya. Berhubung ini semacam arsitektural lah ya, bisa digolongkan seperti itu. Saya pilih yang arsitektural seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu jangan langsung klik next ya. Nanti kalau diklik next, ini muncul di Studio Assembler-nya nanti
ya warna putih aja gitu, warna putih aja. Jadi harus kita perhatikan dulu untuk penambahan, saya tutup dulu yang ininya, untuk penambahan material ini. Ataupun kalau mau dikasih animasi, rigging dan sebagainya, bisa di sini. Yang jelas materialnya ini yang paling penting. Klik material, ternyata di cottage ini, materialnya ini hanya satu ini Bapak Ibu ya. Tergantung dari si pembuat apa namanya teksturnya itu. Kalau misalnya di sini ada banyak, nanti pilihannya ada banyak Bapak Ibu. Kebetulan karena ini kita latihan dengan yang termudah dulu, saya kemarin sepertinya memilih yang hanya satu aja gitu, tekstur satu tapi mewakili yang lain gitu. Jadi cottage ini sudah ada ya, sudah ada teksturnya di dalam folder yang kita sediakan tadi di folder. Kita klik saja yang gerigi ini, klik. Kemudian di sini ada pilihan cottage material tipe ya. Biarkan pakai unlit ya, karena di sini sebenarnya ada diffuse, PBR, alpha, transparan gitu ya. Saya pilih yang unlit karena ini yang ada tekstur dan juga bayangan apa ya, aset 3D-nya itu nyata gitu. Kalau kita pilih transparan nanti dia ada semacam membayang gitu kayak transparan. Tapi kalau memang kita butuh transparan ya silakan. Kemudian kita di sini masuk ke main tekstur Bapak Ibu. Main tekstur ini yang paling penting, teksturnya gitu ya. Tekstur ini tidak bisa kita ambil sembarangan gitu karena memang di dalam aset 3D itu teksturnya pasti sudah ada sendiri dari orang yang membuatnya gitu. Karena ketika membuat aset 3D itu biasanya teksturnya pun dibuatkan gitu dengan ketelitian yang luar biasa gitu. Super susah sekali membuat aset 3D ini. Karena kita ambil yang 3D online gratis, karena gratis jadi disediakan juga nih sama developernya. Tinggal kita klik aja Bapak Ibu. Klik aja, kemudian nanti dia akan meloading tekstur dari cottage, rumah cottage yang kita download tadi. Ini sebenarnya saya dari download juga. Pilih yang, kalau ini kan aset 3D-nya Bapak Ibu ya, si FBX-nya ini, si aset 3D FBX-nya. Sedangkan di bagian tekstur itu memang teksturnya. Nah ini lihat Bapak Ibu bisa lihat, ini warnanya bercampur-campur nggak jelas ya Bapak Ibu, bisa dibayangkan untuk membuat tekstur ini sangat susah sekali sepertinya. Kita tinggal pilih saja, kemudian pilih open. Oke, dan jadi Bapak Ibu, hanya dengan satu klik saja kita sudah mendapatkan tekstur yang enak banget gitu ya, tinggal diklik aja langsung jadi dia gitu. Tidak perlu kita harus mewarnai ininya warna hijau, dikasih biru-biru dikit gitu. Terus warna batunya kita sesuaikan ada bunga-bunga begini, nggak perlu. Nah, ini kebetulan saya contohkan dari yang paling mudah ya. Jadi hanya satu tekstur bisa langsung mewakili semua tekstur yang ada dalam aset 3D tersebut. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa klik next, ya, klik next. Di sini kita diminta untuk mengcapture ini dulu, mengcapture gambar 3D kita biar nanti kebaca gitu ya. Silakan ditaruh di tempat yang benar, capture dulu agar menjadi thumbnail dari aset 3D kita ketika tampil di Your 3D tadi. Kemudian kita pilih next. Setelah pilih next, di sini set preview and upload. Ya, kita upload, oke. Proses menguploadnya ini nggak lama Bapak Ibu ya, terutama karena file 3D yang saya masukkan ini tadi kecil sekali, jadi nggak perlu lama-lama. Kecuali kalau aset 3D yang kita masukkan itu besar gitu, sampai ratusan MB mungkin akan lama gitu ya, karena ini hanya 43 KB kayaknya tadi itu, jadi cepat. Your 3D model has been upload sukses, jadi sudah terupload di Your 3D kita. Karena mau langsung saya gunakan, saya klik insert. Oke Bapak Ibu, di sini proses penguploadan dari aset 3D kita menuju ke studio assemblernya.
ya agak berbeda dengan aset 3D yang disediakan oleh assembler ya, memang loadingnya mungkin agak lebih high, lebih lama. Jadi kita memang sesuai jaringan juga sih sebenarnya, jaringan dan juga kapasitas dari laptop yang kita miliki. Oke, sedikit lagi kita tunggu aset 3D gratis 3D gratis dari luar yang kita coba masukkan ke assembler ini. Nah, Bapak Ibu, ini sudah jadi. Kalau misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau besarin silakan. Nih, mau dibikin dia tidak melayang ya, yang jelas tepat pada konten yang mau kita buat. Nah, beginilah kurang lebih. Kalau kurang maju, silahkan dimajuin dikit. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu, aset 3D kita hanya dengan gratis gitu ya, hanya dengan gratis dan sekali tekstur tadi langsung jadi seperti ini. Dan kalau saya cek Bapak Ibu, aset 3D saya di sini, ini karena belum di reload ya. Coba saya reload, ini biasanya nanti dia langsung muncul di sini, aset 3D yang sudah kita upload. Kita tunggu, prepare terlebih dahulu. Nah, kita cek ya. Tadi karena tidak disimpan makanya hilang. Nih, kodenya 50 tadi karena saya ngasal tadi kodenya 50. Ini sudah jadi nih Bapak Ibu. Kalau mau dihapus silakan dihapus, kalau mau digunakan kembali tinggal diklik aja. Kemudian dia nanti akan mengimpor ke ke studio kita. Nah, seperti ini sudah jadi Bapak Ibu, satu aset 3D online gratis dari luar assembler. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat nih bagi Bapak Ibu yang punya imajinasi lain tapi tidak tersedia di aset 3D yang disediakan assembler nih. Sebenarnya di assembler udah banyak Bapak Ibu ya. Cuman memang mungkin kalau orangnya dia, aduh kok karya saya dengan karyanya beliau sama ya gitu. Saya pengen yang berbeda lah gitu. Gambarnya beda, 3D-nya lain. Ini 3D Bapak Ibu bukan image ya, ini sudah berbentuk 3D. Oke, begitu mungkin Bu Eka. Jika ada yang mau ditanya-tanya dulu, boleh, daripada penasaran kan. Baik, Bapak Ibu guru hebat, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sembari menyimak penjelasannya dari Pak Novia, lagi praktek, terus kemudian menemukan kendala, nah bisa langsung ditanyakan. Mumpung sore ini langsung ketemu dengan masternya. Monggo silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Nov, boleh di-share lagi dong tadi untuk website yang menyediakan aset 3D selain dari free 3D tadi, apalagi ya, kayaknya ada banyak tadi ya, ada 5. Ya boleh Bu, saya kirim ulang di kolom chat ya mungkin ya. Ya boleh. Selain dari yang saya kasih ini, Bapak Ibu bisa pilih di Google itu banyak. Tapi memang masing-masing masing-masing 3D online itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing jelas ya. Dan kalau satu nggak ada bisa cari tempat lain karena memang itu kan sama seperti Google ya, samalah seperti Google dan YouTube. Jadi perkembangan website penyedia 3D online itu tergantung dari orang-orang yang masuk ke situ apakah dia ngupload atau enggak begitu. Jadi makanya ada yang lengkap ada yang enggak. Silahkan dipilih saja lah nanti. Nah, keren banget. Banyak berarti ya Pak sumbernya ya? Banyak sumbernya. Tidak cuma satu aja. Oke. Ya, Baik Pak Novia, izin saya untuk membacakan ada pertanyaan dari Pak Win ini. Nah, pertanyaannya gini nih Pak, apakah aset yang kita ambil dari link lain kemudian dimasukkan ke
assembler itu akan menjadi hak milik kita atau kita perlu mencantumkan sumbernya, Pak? Oke, siap. Makasih Pak Win. Langsung saya jawab nih, Bu. Iya, silakan, Pak. Oh iya. Jadi aset 3D yang dicantumkan di website itu jika dia dalam konteks free tidak berbayar itu memang dibebaskan, tidak memiliki hak cipta tertentu. Tapi kalau yang bersifat berbayar itu memang harus bayar dulu untuk kita ibaratnya kita beli barang lah gitu ya, beli barang kita bayar terlebih dahulu. Tapi kalau yang dia berstatus free itu tidak ada hak ciptanya, setahu saya seperti itu sih Pak Win, karena bebas di antara kita menggunakan. Bahkan yang digunakan oleh si assembler ini banyak yang saya lihat itu dapat dari mungkin 3D online juga yang dimodifikasi mungkin ya. Makanya kadang kan sering melihat sesuatu yang sama di assembler, contohnya seperti ini, human organ ini. Ini human organ yang ada di sini betul-betul seperti ini, banyak sekali bertebaran di aset 3D online nih. Begini, kemudian jantung, hidung ya, mata ini banyak juga seperti itu. Jadi mereka ini semacam kalau saya boleh bilang itu ya penyedia layanan 3D gitu. Jadi kalau mereka menyebut statusnya sebagai free gitu, artinya itu bisa digunakan. Tidak terikat dengan hak cipta. Arti kalau dalam kebutuhan tertentu yang mereka gunakan dalam project, misalnya Disney, misalnya ini yang lagi rame nih Disney nih, karena Disney kan penyedia layanan 3D yang yang membuat film gitu. Nah, yang kalau yang model begitu tidak akan di-share oleh mereka ke dalam aset 3D, 3D online, apalagi gratis begitu. Jadi yang gratis-gratis ini yang sebenarnya bisa dikatakan low, kalau dalam 3D itu namanya low poly atau kita sebut dengan lebih ke kartun gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat kan tidak seperti rumah beneran ya Bapak Ibu ya. Pohonnya pun dia pohon biasa gitu. Kalau kita deketin ini pun ada pecah-pecahnya Bapak Ibu. Pecah-pecah dia, tidak sebagus tekstur ketika dia high poly atau polinya besar. Poly itu semacam susah saya menggambarkannya itu, karena dalam 3D itu ada yang namanya vertex, ada yang namanya bridge ya, kumpulan-kumpulan seperti itu, titik-titik. Kalau vertex itu titik, jadi kumpulan titik-titik yang sudah dipadukan tapi dia masih dalam konteks yang kecil polinya gitu. Kalau yang sudah berbentuk mulus atau berbentuk seperti beneran itu pasti polinya gede, high poly gitu. Jadi rata-rata yang gratis ini pun kalau kita cek di 3D model itu dia yang gratis itu yang low poly memang. Kalau Bapak Ibu nanti ada waktu untuk belajar membuat aset 3D model, nanti bisa Bapak Ibu kembangkan untuk mungkin buat sendiri begitu ya, kalau mau yang posisinya sangat bagus sekali gitu. Contoh misal saya ingin contoh, nah ini low poly tree ini free Bapak Ibu, karena pohonnya pun ini nggak berbentuk pohon beneran gitu ya. Kemudian ini plastik chair ini, bangku plastik ini kalau kita sekilas lihat seperti bangku beneran ya Bu Eka ya. Makanya dia kasih harga nih $19 kalau mau. Karena ini saya yakin tingkat kesulitannya luar biasa untuk membuat dia bengkok-bengkok seperti ini. Ada banyak ini, coba kita lihat ya. Saya yakin ini buatnya bisa ya kalau mereka yang sudah pakar mungkin hanya beberapa jam ya, tapi kalau kita yang belum mengenal 3D itu lihatnya mungkin bisa sampai sebulan 2 bulan ini buat seperti ini. Gitu Pak Win, mudah-mudahan terjawab. Kurang lebih kalau yang free ini saya rasa nggak bermasalah untuk masalah hak cipta.
Baik, terima kasih Pak Novia atas penjelasan yang sudah diberikan. Keren banget ya ini berarti ya Pak ya, kita mau bereksplorasi apapun yang penting labelnya free, berarti kita bebas klaim, bukan klaim ya, tapi bebas pelanggaran hak cipta gitu Ya, maksudnya. bebas kita gunakan. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan nanti bisa raise hand ataupun juga bisa menuliskan di kolom chat ya, sembari Pak Novia melanjutkan untuk ke perluasan materi tentang aset 3D dari website lain. Monggo silahkan Pak Novia bisa dilanjutkan kembali. Oke, siap. Bu, kita sebenarnya udah tersampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Hanya saja saya ingin mencontohkan kembali ketika Bapak Ibu menemukan apa ya aset 3D yang dia teksturnya lebih dari satu, yang jelas teksturnya lebih dari satu. Kita akan coba peragakan kembali bagaimana mengimpor 3D yang teksturnya itu lebih dari satu. Saya coba contohkan yang teksturnya hanya ada 2 dulu, biar nanti Bapak Ibu bisa menjadi gambaran gitu ya. Saya yakin kalau nanti sudah paham, mungkin nggak perlu harus bisa bisa dibilang mengeksplor sendiri gitu. Tapi yang jelas kalau baru pertama ini kan kita yang penting konsepnya dulu kita pelajari. Saya ingin taman sungai ini, saya kasih nama taman sungai. Aslinya bukan taman sungai sih ini. Pak Novia, ya boleh. boleh izin tanya Pak? Boleh. Boleh ya Bu, boleh kayak? Ya, monggo silahkan Pak Dedi. Oke, terima kasih. Gimana kalau aset 3D-nya tuh nggak ada folder 2 itu, source dan tekstur. Jadi pas waktu di download tuh hanya ada FBX aja udahnya tuh sama teksturnya. FBX-nya aja nggak ada teksturnya ya Pak ya? Iya, tapi ketika dicobakan di 3D viewer si teksturnya ada gitu, udah termasuk di sana. Tapi ketika dimasukkan ke assembler ya nggak ada, itu nggak muncul. Tapi di dalam foldernya ada ya Pak ya? Ada ya Pak. Coba saya simulasikan yang bagian ini. Kita kasih kode 12, kemudian namanya 12 lah ya. Kita pilih arsitektur, kemudian pilih material. Yang Bapak masukkan tadi, misal ini ya Pak ya, ketika kita klik, terus teksturnya nggak mau masuk apa gimana itu Pak? Dari awal Pak, folder teksturnya tuh nggak ada itu dari awal saya download. Oh iya. Dari folder di sininya ya Pak ya? Iya. Nggak ada dari sininya? Nggak ada. Oke. Saya ini karena udah terlalu lama nggak mengulik-ngulik masalah 3D ini. Jadi nanti saya jadikan PR ya Pak ya. Pak Dedi ya? Iya dengan Pak Dedi. Oke, siap Pak Dedi. Waktu itu ada link khusus Pak Dedi ya dan teman-teman. Jadi kalau kita hanya punya cottage ini, hanya punya 3D-nya saja, baik itu ekstensinya FBX atau OBJ atau DAIS dan sejenisnya, itu sebenarnya teksturnya bisa kita buat sendiri dengan mengambil tekstur dari online. Tapi saya karena udah lama nggak megang-megang itu, jadi saya rada lupa tekstur namanya itu ada kok dia. Nanti saya coba kalau nggak ketemu nanti kita cari. Saya tanya dulu dengan dengan teman-teman nanti. Kalau tidak salah ini ya. Pak Nov, izin. Ya. Ini Boleh. dari Bu Fatwah Syarifah membantu menjawab, katanya pakai Blender terus diambil teksturnya. Nah, ya boleh seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan Blender, boleh itu. Terima kasih Bu Fatwa. Itu ada kita mengambil teksturnya bisa menggunakan Blender. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya aplikasi Blender, itu ada 3D online
layanan penyedia online yang menyediakan layanan langsung dia ketika aset 3D itu kita masukkan, seperti kita membuat PDF to Word gitu ya. Jadi tinggal kita upload, nanti langsung akan muncul versi Word-nya atau teksturnya akan muncul di situ. Nanti saya Pak Dedi ya, mohon maaf, saya saya nanti tanyakan lagi kembali ke teman master yang sudah biasa menggunakan 3D ini, karena waktu itu kita memang sering gunakan itu. Kebetulan karena saya udah lama sekali nggak gunakan, jadinya saya lupa online alamatnya. Nanti saya berikan di grup juga. Memang kadang-kadang ketika kita download itu hanya disediakan aset 3D-nya aja, ada yang seperti itu. Jadi teksturnya kita harus cari sendiri gitu. Atau nanti kalau Bu Fatwa ada waktu, Bu Fatwa nih master kita juga, nanti bisa mencoba untuk menggunakan Blender, teman-teman. Nah, kita lanjut dulu ya. Boleh Bu Eka ya, kita lanjut yang satu ini ya. Iya Pak, lanjut Pak. Jadi mohon maaf, dan teman-teman nanti PR-nya saya coba tanyakan dulu. Kemudian di sini Bapak Ibu, kalau tadi yang cottage tadi kita materialnya hanya ada 2 ya, hanya ada 1. Kebetulan ini ada 2. Gitu. Kalau dia yang lebih kompleks, lebih banyak lagi, itu materialnya akan banyak sekali. Aset teksturnya itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar teliti gitu. Nah, ini saya contohkan yang 2 aja dulu. 2 ini ketika kita klik, kemudian kita ambil tekstur yang disediakan oleh yang memang udah satu komponen dalam 3D ini, si taman sungai ini. Nah, saya coba pilih yang ini dulu. Saya pilih yang bisa dibilang salah dulu ya. Jadi Bapak Ibu, dalam mengaplikasikan tekstur itu pun nggak boleh salah. Inilah pentingnya tekstur. Makanya tadi Pak Dedi juga, waduh teksturnya punya saya nggak ada nih gitu ya. Harus benar-benar ada tekstur, nggak boleh ngasal teksturnya, dan harus penempatannya juga benar nih. Ini saya contohkan yang salah dulu ya Bapak Ibu ya. Kita yang atlas ini, yang bagian tekstur atas, kita gunakan tekstur yang bagian ini grass. Kemudian untuk tekstur yang grass-nya kita tuker dengan satunya. Sebenarnya namanya udah ada Bapak Ibu, makanya harus diperhatikan. Tapi kadang namanya ini juga ada yang sedikit berbeda sih, kita kurang terkecoh. Hasilnya jadi seperti ini Bapak Ibu ya, tidak sesuai dengan harapan gitu. Makanya ketika kita sudah mengaplikasikan si tekstur itu dengan benar pada tempatnya, maka di hasilnya juga akan berbeda lain tentunya. Saya akan coba ini yang benarnya ya Bapak Ibu ya. Tadi kan kita errornya, kita sudah cobakan yang error, kemudian kita pilih yang benar, ini untuk yang tekstur yang pertama. Nah, ini dari sini udah kelihatan nih. Kemudian ini untuk bagian grass, bunga-bunganya, kita masukkan yang grass. Nah, seperti ini. Kita open. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, ini bunga, walaupun ini masih low ya, low poly nih itu. Kok bunganya nggak berbentuk bunga banget, tapi sekilas ya sudah jadilah seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita next, kemudian kita capture, kita pilih next, dan set, upload. Laptop saya ternyata ngedrop Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Saya akan pindah device dulu, ini sepertinya ngedrop, casanya lagi dibawa, mohon maaf. Nah gitu. Baik, kurang lebih ya. Kalau Bapak Ibu nanti mau mencoba-coba, nanti saya kirimkan di grup ya untuk aset 3D yang sudah ada, yang sudah kita download tadi.
Oke, Novia silakan Bu Eka mohon lanjut. Kak Novia mohon maaf background lato-latonya mungkin bisa itu dulu di mute dulu atau gimana gitu ya, Oh, atau terdengar mungkin ya? bermain ya Iya, iya, iya. bermain di Oh, lokasi iya. yang agak jauh. Siap, siap Oh, Bu. nggak apa-apa katanya Pak Deddy, nggak apa-apa. Nggak apa ya Pak ya, lumayan Ini buat sambil apa namanya, sambil jadi momo ini. background. Oke. Ini keren banget Bapak Ibu ya, ternyata kita bisa banget impor aset dari luar assembler apabila kita mencari. Nah ini juga saya pengalaman nih Pak Novia, saya juga pernah nggak ada cari aset di assembler kemudian cari dari yang lain. Nah tadi kayaknya juga ada pernah dapat kendala kayak yang tekstur tadi juga sih, tapi akhirnya di otak-atik ketemu juga. Seru banget ini Bapak Ibu ya kalau kita mau menekuni assembler karena memang ketika kita aplikasikan di dalam kelas, dalam pembelajaran itu anak-anak memang antusias sekali. Ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi mereka. Pak Novia masih standby ya? Masih Bu. Oke, Sambil Pak, saya saya buka device baru. sambil Ya, menunggu Pak Novia beralih laptop, Pak saya mau ini dong, mau curhat dong Pak nih tentang assembler. boleh silakan Bu. Jadi Mudah-mudahan saya gini, bisa kasih dalam solusi. satu proyek itu kan biasanya kita memang ada proyek yang memang membutuhkan aset banyak ya, tapi kelemahannya kalau kita asetnya banyak kan loadingnya lama. Nah, itu lebih baik kalau misalnya kita buat proyek itu maksimal ada maksimal asetnya nggak sih Pak, biar loadingnya juga nggak lama, kemudian perangkat atau gawai siswanya itu juga nggak cepat panas gitu loh Pak. Ya, benar sekali Bu. Aset 3D ini adalah salah satu jenis apa ya, aset yang memang berat memang, di handphone terutama itu berat. Makanya berbeda ketika kita menonton video yang dia memang 2D, 2 dimensi dengan aset 3D. Loadingnya memang lama. Kalau berbicara di assembler ini, berapakah maksimal gitu ya dari penggunaan aset 3D yang bisa digunakan di assembler itu sebanyak-banyaknya, memang sebanyak-banyaknya, terserah gitu ya, mau berapapun silakan. Hanya saja itu yang disampaikan oleh Bu Eka ya. Biasanya berat ketika kita loading di laptop, apalagi di HP tuh. Kalau di laptop saja dia sudah berat, apalagi di HP ya gitu. Nah, makanya kalau ditanya berapakah bagusnya gitu ya. Bagusnya berapa sih kalau aset yang ada di assembler itu gitu. Kalau dia memang full menggunakan 3D itu saya pernah coba explore itu 15 itu udah banyak Bu. 15 itu. Hanya saja kalau dicampur-campur dengan 2D gitu, bisa 30 lah. Bisa 30 yang bisa dikategorikan batas wajar gitu ya, batas wajar. Itu 30 aset itu masih bisa dikategorikan ringan di gadget juga. Masih kita loadingnya cepat gitu. Kalau bisa lagi, justru sedikit mungkin. Tapi kalau sedikit mungkin memang ada materi yang atau ada sesuatu yang memang biasanya nggak bisa kita sampaikan. Terus gini Bu Eka dan teman-teman, diusahakan ketika membuat sebuah project itu jika memang 3D-nya itu bersifat sama atau jenisnya sama, itu disarankan untuk duplikat atau menggunakan scene lain. Karena ketika kita menggunakan scene lain dengan aset yang sama, itu tidak terbaca dua double aset, Bu Eka. Jadi makanya assembler juga ketika kita naik level 9 itu disarankan untuk membuat project yang 5 slide, 5 scene gitu. Jadi itu nggak berat, padahal itu 5 scene, tapi seolah-olah ada satu scene di situ dengan aset 3D yang sama. Gitu. Itu salah satu cara untuk ngakalinnya ya, bisa dibilang ngakalin biar nggak berat gitu. Baik-baik.
Jadi memang ada triknya ya Pak ya? Bener Bu. Iya. Usahakan di bawah 30 deh kalau mau lancar. Karena memang outputnya assembler ini, project assembler ini kan mau tidak mau untuk kita aplikasikan ke siswa menggunakan gadget kan gitu, dan gadget teman-teman atau siswa kita masih terbatas dengan RAM dan kecepatan Android yang berbeda kan. Jadi harapannya bisa maksimal di kelas sehingga ya cepat loadingnya itu dengan cara ya jangan terlalu banyak aset 3D, maksimalkan aset 3D yang ada. Kalau memang memungkinkan seperti background dan lain itu gunakan aset 2D. Karena kalau aset 2D itu benar-benar ringan bener Bu. Beda gitu. Walaupun aset 2D-nya ada 30, kalau 2D dia loadingnya cepet dia. Baik. Oke. Nanti deh Pak, saya juga udah lama nih nggak ngulik pakai assembler. Ya, Nanti punya cari Bu Eka kemarin bagus banget itu Bu. Saya coba ke view, cuman memang loadingnya ya. Nah, Karena itu Pak, asetnya sampai lama kan. 70 kalau tidak salah. Asetnya sampai 70. Baru Berarti lihat loading aset, waduh 70. Udah mulai curiga ini, aduh ini lama ini. ya, nah itu Pak, maksudnya kan kalau kita mau bikin mendemonstrasikan sebuah proses yang betul-betul detail, nah ternyata kan seperti itu ya kalau kita banyak asetnya. Nah, akhirnya harus memang proyek yang memang detail seperti itu memang harus itu ya Pak ya, kita pecah jadi beberapa proyek gitu kah enaknya? Bukan beberapa proyek sih Bu, kita akali dengan beberapa scene gitu Bu. Itu kemarin 4 scene loh Pak. Oh itu udah 4 scene? Iya. Tapi ininya banyak ya? Tetap Iya, objeknya objeknya banyak. dari masing-masing scene itu objeknya dia beda-beda gitu ya? Iya, betul. Nah itu Bu, jadi usahakan memang scene-nya itu dari masing-masing scene itu dia objeknya yang rada-rada sama, kalaupun beda hanya beda dikit gitu dia. Oh gitu. Oke deh Pak. Ini jadi kelemahan juga memang dari, tapi nggak hanya assembler sih, tidak hanya assembler tetapi juga semua 3D yang begitu. Kalau udah terlalu banyak 3D-nya jadi agak loading lama. Baik. Terima kasih Pak Novia atas masukannya yang luar biasa untuk pengembangan karya berikutnya. Baik, Bapak Ibu Guru, kita sudah masuk ke web series yang kelima. Tentu saja pasti proyek yang Bapak Ibu coba buat pasti sudah banyak ya. Mungkin ketika dalam proses pembuatannya mengalami kendala, bisa di-sharingkan kepada Pak Novia, barangkali nanti bisa mendapatkan solusi ataupun pencerahan yang bisa membangun karya Bapak Ibu semuanya untuk menjadi lebih baik. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan atau mau curhat terkait dengan proses pembuatan augmented reality di Assembler Edu, monggo saya persilahkan. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Novia ganti laptop ya. Jadi nanti di akhir sesi web series 5 ini, Bapak Ibu akan diberikan informasi terkait dengan penugasan yang harus dikumpulkan agar Bapak Ibu mendapatkan sertifikat 32 JP yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk kenaikan tingkat dan sebagainya. Nah, untuk informasinya nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Novia di akhir sesi web series yang kelima ini. Untuk terkait dengan daftar kehadiran, nanti akan saya share 13 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk tetap berada di ruang meeting ini sampai selesai. Karena nanti setelah ini mungkin Pak Novia akan membagikan ilmu lagi yang sebelumnya belum Bapak Ibu ketahui. Oke Mbak Eka, ya Mbak Eka, Mbak Eka dan Bu Eka. Ya Pak. Oke. Kalau untuk yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah fix ya, sudah pada materi yang akhir, yaitu
tentang aset 3D ini udah saya sampaikan semua, bagaimana cara mengimpor dan juga membuat dia masuk ke dalam aset Studio Assembler. Intinya seperti itu. Nah, jika memang tidak ada teman yang lain yang terkendala, artinya sudah bisa semua, ya nanti saya akan coba berikan tentang soal atau penugasan yang harus dikerjakan untuk mendapatkan sertifikat dari PGRI Y kanannya ini. Kalau untuk materi saya rasa sudah cukup, tapi jika ada teman-teman yang memang mau bertanya lagi, kita persilakan sampai waktunya habis gitu ya, Bu. Oke, karena sepertinya nggak ada pertanyaan lagi ya, Bu Eka ya mungkin? Pak, mungkin bisa dilanjut kalau misalnya karena untuk sesi materinya semua sudah tersampaikan ya Pak Novia, mungkin barangkali ada ibaratnya mungkin ada materi lagi atau materi pengayaan mungkin, tapi sudah semua ya Pak ya? Sudah, sepertinya sebenarnya ada satu yang ingin saya sampaikan, tapi berhubung ini kebetulan saya hari ini casan laptopnya lagi bermasalah, ini lagi jadi mau share screen lagi, Nggak bisa ya Pak? sepertinya nggak bisa ini. Oh gitu, oke. Untuk Pak Aannya, apakah sudah ada konfirmasi lagi Pak Novia? Iya, sampai saat ini. Suaranya mantul Pak. Halo Pak Novia? Halo? Ya, sepertinya Pak Novia masih mempersiapkan untuk perangkatnya terlebih dahulu Bapak Ibu, sambil kita tunggu sebentar ya. Oke, terdengar ya Bu ya suaranya Bu? Oh iya Pakai terdengar Pak, terdengar. handphone ini. Oh iya, tadi kayaknya yang di PC udah keluar ya Pak ya? Iya, benar-benar. Oh iya, oke. Silakan Pak Nov. Oke, jadi untuk penugasan Bapak Ibu, karena kemarin memang di awal saya berencana untuk mengadakan sesi webinar ini secara tertutup gitu, atau bisa dikatakan tidak berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait. Tapi karena memang kemarin sempat berhubungan dengan Bu Puji dan Pak Aan selaku Ketua PGRI, beliau menyarankan untuk kasih nih teman-teman, nggak apa-apa gitu pakai PGRI Kabupaten Wekanan gitu, siapa tahu nih ada teman-teman yang mau digunakan atau berguna untuk angka kreditnya gitu. Jadi beliau menyarankan seperti itu, dan ya saya terima tawaran itu dengan baik. Ya otomatis jika kita ingin mendapatkan sertifikat yang sudah bernilai JP, ada hal-hal yang harus dilaporkan juga dengan lembaga tersebut. Jadi saya simpulkan untuk membuat sebuah tugas yang sebenarnya tugas ini tidak seperti tugas anak sekolahan yang berat-berat ya Bapak Ibu. Kita ya yang ringan-ringan aja, hanya membuat sebuah proyek dari awal sampai akhir ini. Dari awal sampai akhir ini Bapak Ibu sudah mendapatkan materi bagaimana cara membuat sebuah proyek. Nanti silakan dibuat proyek yang menurut Bapak Ibu sesuai, tidak mesti sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Silakan bebas berkreasi. Yang jelas di dalamnya ada aset 3D yang ditampilkan, kemudian ada juga aset 2D-nya dan 3D text. Kalau untuk interactivity dan juga yang lain, saya kembalikan ke teman-teman yang mau membuat karya tersebut ya.
apakah mau dibikin interactivity ataupun dibuat scene-nya lebih dari satu, itu silakan saja. Jadi nanti tim penilai yang akan menilai bagaimana proyek itu dapat bermanfaat intinya kalau diterapkan di kelas. Nah, sekaligus nih kalau misalnya Bapak Ibu tadi mendengarkan sambutan dari Mbak Vinka, jika memang pengen berpartisipasi nih di 1000 bahan ajar, sekalian nih gitu dibuat yang bagus, nanti dimasukkan ke RPP-nya dibuatkan juga, nanti bisa disubmit di 1000 bahan ajar. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan 1000 bahan ajar, bisa mengerjakan juga untuk tugas webinar series ini. Jadi satu Bu bahasanya Bu Eka? Sekali mendayung 2 pulau terlampaui ya. Ya, betul tuh Pak. Gitu. Itu yang ringan-ringan saja Bapak Ibu. Saya pahami bahwa kita untuk membuat project assembler atau 3D itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalaupun Bapak Ibu menggunakan aset-aset ataupun project yang masih sederhana, saya maklumi karena memang pertama kali saya membuat aset atau project assembler pun ya seperti itu ya, memang lucu gitu kelihatannya. Tapi itu akan tetap kita hargai dan akan kita nilai seperti itu kurang lebih Bu Eka. Iya. Yang penting ada keseriusan dari Bapak Ibu untuk mengerjakan. Iya Pak Nov, untuk event yang 1000 bahan ajar itu, apakah harus karya kita yang baru dibuat, jadi kita buat dari awal, atau kita boleh karya kita yang mungkin pernah kita buat di tahun sebelumnya atau sebelum ada event ini gitu Pak? Boleh Bu, kemarin waktu meet up itu sudah ada yang menanyakan juga ke Mbak Vinka dan Mbak Anita, itu boleh project yang sudah di up di topik assembler juga boleh Bu, silakan diedit kemudian dibuatkan RPP-nya karena memang dia harus menyangkut dengan RPP sesuai dengan materi ajar yang disediakan, tapi kalau nggak salah itu matematika, IPA, sejarah, seperti itu ada beberapa materi Oke, yang baik. sudah memang disediakan. Terima kasih Pak Nov. Ini namanya Pak Tommy. Ya. 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 Halo itu, Pak Tommy. Iya Bu. Ya. Baik, silakan. Itu tadi yang disebut tentang bahan ajar itu RPP yang dimaksud Pak Novia itu dari ketentuan dari ACE assemblernya juga ya Pak ya. Ya, dari assemblernya apa RPP versi kita, maksudnya ada ketentuan dari sana yang seperti kayak tes level 9 gitu Pak. Bener nggak Pak? Ya benar Pak. Saya belum mengecek mengecek yang ada di 1000 bahan ajar itu RPP-nya, template dari RPP-nya itu seperti apa. Tapi kalau dari Mbak Vinka sampaikan tadi, dia sudah menyediakan template-nya di situ Pak. Oh ya, berarti sudah ada ketentuannya ya, gitu. Sudah ada ketentuannya. Ya, yang jelas kalau di assembler itu biasanya harus ada QR marker gitu ya, QR barcode, kemudian ada link project gitu, ada kriteria untuk RPP-nya itu sendiri. Oh ya, baik ya, paham. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Tommy. Nanti di grup lah kita bahas ya 1000 bahan ajar ini. Saya kirimkan kembali ininya juga flyer-flyernya, kalaupun kita mau tanya jawab lebih lebih dalam, nanti kita grup itu kita hidupkan, boleh sharing di situ. Ya, siap Pak. Makasih Pak. Sepertinya link-link untuk RPP-nya juga kalau nggak salah udah disediakan itu sama Mbak Vinka ya, tapi belum saya download. Bu Fatwa nih biasanya yang rajin nih udah download atau ini nih. Nanti di grup itu nanti dikasih Saya juga WA grup yang S itu juga ketumpuk, jadinya saya lupa yang mana. Saya cuma lihat gambar-gambarnya aja, flyernya doang. Iya Pak. Iya, karena banyak aktivitasnya jadi ketutup. Iya, ketutup. Jadinya yang mana? Cuman terakhir yang gambar-gambar mereka pakai poster-poster ya, poster-poster yang kirim dengan gambar masing-masing itu. Ya udah nanti Pak dibagi Pak ya. Biar saya tahu juga. Oke, siap Pak Tommy. Ya, terima kasih sekali lagi ya. Baik.
Bapak Ibu untuk daftar hadir saya share di kolom chat ya. Mana nih tadi? Aduh, sebentar. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi form daftar kehadiran untuk web series yang kelima kali ini sebagai pelengkap kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya ataupun penasaran terkait dengan Assembler Edu bisa langsung ditanyakan. Oke, Pak Novia, apakah dari Pak An sendiri belum ada konfirmasi kembali ya? Ya, belum ada nih Bu. Oke. Belum ada Bu. Baik, masih jam 3:30 Pak Nov, tapi dari keseluruhan materi dari Pak Novia sudah disampaikan semua dan nampaknya dari rekan-rekan guru hebat juga belum ada pertanyaan kembali. Mungkin dari Pak Novia ada yang ingin disampaikan kembali, Pak? Oke, baik Bu. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan di penutup ini Bapak Ibu, bahwa kita sudah menjalankan 5 series webinar ini dari dasar ya, dari dasar hingga sampai kita bisa memasukkan aset 3D dari luar assembler, dan banyak sekali fitur-fitur yang sudah kita pelajari dari series 1 sampai series 5 ini. Kalaupun ada Bapak Ibu yang tertinggal, yang baru masuk di series 3 atau baru hadir hari ini, boleh nanti menyimak rekaman ulangnya nanti ya Bapak Ibu. Silakan simak rekaman ulang. Nanti akan saya kirimkan di grup. Dan nggak apa-apa ikut tugas juga, mengerjakan tugas walaupun baru hari ini. Ikutnya hari ini boleh, silakan untuk mengirimkan tugas juga. Harapannya untuk webinar ini tidak hanya sebatas webinar begini saja ya Bapak Ibu, tapi bagaimana pengembangan Bapak Ibu untuk menerapkan assembler ini di kelas, ataupun Bapak Ibu yang berminat menjadi S ya, silakan nanti kita perjelas lagi di grup ataupun bisa chat saya secara pribadi. Bagaimana Pak cara untuk menjadi S ataupun apa tugas-tugas yang harus dilakukan, karena di grup kurang informasi atau apa ada yang kurang nyambung dan kurang ketinggalan, silahkan nggak apa-apa. Jadi di S ini ada banyak sekali, nanti kalaupun saya tidak bisa menggawangi membersamai teman-teman, ada banyak teman-teman di sini yang akan membantu gitu. Jadi kita bareng-bareng lah berkolaborasi. Mudah-mudahan kalau teman-teman punya niat yang bagus, nanti akan mendapatkan hasil yang bagus juga untuk pengembangan dirinya masing-masing. Gitu, teman-teman. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, sekali lagi saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, apabila dalam sesi kali ini pasti ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan sebelum kegiatan kita akhiri. Oh, ada lagi nih Pak Nofs, dari Ibu Afifatus Solehah. Jadi beliau ini masih baru bergabung Pak. Nah, untuk pembelajaran awalnya bisa dilihat di mana ya Pak? Oh ya, baik Bu Afifah. Nanti saya akan kirimkan link YouTube rekaman dari seri 1 sampai seri 5 ini ya. Di grup yang sudah ada sih seri 1 sampai seri 4, seri 5 ini insya Allah nanti malam saya akan proses. Itu bisa dipelajari saja di situ untuk membuat sebuah proyek baru. Atau kalau masih tidak belum memahami dari penjelasan di rekaman itu, bisa kita diskusikan di grup atau bisa chat pribadi saya. Nanti kalau diperlukan memang kita harus Google Meet, kita akan coba belajar bareng. Cara kalau bilang di teman-teman di S itu privat gitu ya, privat. Baik. Jadi kita fasilitasi Bu Eka. Ya. Baik, Pak Tommy, silakan raise hand. Ya,
Iya Pak, ya Bu. Ya, terima kasih Pak Nopia. Tadi saya ngelihat apa grup WA yang link tentang 1000 bahan ajar itu, saya klik PDF-nya, ada memang betul ada form khusus PRPP yang diminta oleh assembler termasuk. Kemudian tambahan Pak, ada reward-nya Pak. Rupanya ada reward satu single plan, kemudian ada poin BLR koin 2.500, satu lagi ada buku fisik interaktif. Nanti bolehlah share di grup Pak, biar teman-teman lain yang belum tahu jadi tahu Pak tentang hal itu, sehingga Ya, semangat benar, untuk Pak. bisa mempelajari Benar. assembler ini lebih semangat gitu Pak. Itu aja Pak Ya, tambahannya. benar. Makasih Pak Tommy. Iya, itu salah satu reward yang diberikan oleh tim assembler ya. Reward yang apa ya? Kalau nggak salah 3 bulan saya baca itu 3 bulan plan, 3 bulan akun plan, kemudian ada fisik ya katanya tadi Pak Tommy. Iya betul. Buku fisik yang mungkin akan dikirimkan dan juga ada koin BLR. Selain dari reward yang tentunya kita berpartisipasi itu menjadi partisipan dalam 1000 itu, kalau menurut saya yang jauh lebih bermakna gitu lah bagi seorang guru. Nah, selain dari itu juga kita tentunya mempunyai semacam komunitas dan ini barulah gitu di dalam assembler. Iya Pak, betul Pak. Teman-teman ini bisa ikut semua lah ya. Bahkan nanti Pak Tommy udah menyediakan 5 project ini sepertinya Pak Tommy. Siap itu Pak, siap. Ya. Karena satu orang tidak dibatasi satu project ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat banyak ya silahkan. Cuman itu tadi saran untuk baik itu untuk mengikuti 1000 bahan ajar ataupun ketika Bapak Ibu membuat proyek sendiri, itu memang dilihat banyak asetnya gitu ya, usahakan tidak berat ketika kita buka gitu. Karena gini, walaupun kita bikin bagus banget gitu ya, interaktivitinya kemana-mana, muter-muter, giliran loading lama, itu anak-anak ataupun siapapun yang membuka itu pasti di skip deh jadinya. Gantilah gitu. Aduh, sayang sekali kita udah buatnya capek-capek, udah bagus. Tapi karena loading lama, aset yang terlalu banyak, akhirnya tidak jadi dilihat oleh teman-teman atau anak kita. Oh iya Pak Nov, untuk yang 1000 bahan ajar itu ada apa yang itu diseleksi apa enggak ya Pak kira-kira? Kalau tidak salah enggak diseleksi ya Bu ya. Jadi kalau dia udah dalam berbentuk project yang udah ada RPP-nya, ada link-nya, ada yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh assembler itu udah tergolong gitu. Jadi nggak mesti yang ibaratnya yang bagus-bagus dipilih gitu. Sepertinya kalau untuk sementara ini infonya nggak seperti itu Bu. Oh, gitu. Tapi kalau nanti ditemukan adanya semacam kayak cuman ada orang itu juga jungkir balik orangnya kayaknya di delete juga mungkin ya Bu ya. Oh ya, oke. Karena kadang kan ada yang jahil gitu. Kayak pengumpulan tugas tuh. Orang dibalik udah dikumpul. Waduh, kayak begini kalau diajarin ke anak kayak mana ya gitu. Iya Pak, betul. Jadi meskipun tidak ada seleksi, tapi kita harus memberikan karya yang terbaik gitu ya Pak ya. Benar Bu. Apalagi nanti kalau siswa kita yang buka nih, guru saya nih buat project nih, diakui oleh seluruh Indonesia, dijadikan buku gitu. Anak-anaknya udah bangga-bangga membanggakan gurunya, pas dibuka tidak sesuai ekspektasi. Iya, betul. Yang jelas kita niatnya bukan untuk eksis saja ya, tapi ada makna memang di situ kita ingin membagikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum Pak Nov ini karena mungkin materi sudah selesai, kemudian apabila tidak ada yang mau bertanya lagi, kita akhiri atau gimana nih Pak Nov enaknya ini? Boleh. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri sambil nanti saya kirimkan link untuk pengumpulan tugas dan kriteria-kriterianya nanti saya perjelas dengan
tulisan gitu kalau bagi teman-teman yang tidak masuk pada room hari ini. Baik. Lagi Pak Novia? Halo. Oke, silakan Bu, silakan kalau ingin Baik. ditutup. Bapak Ibu nampaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Novia bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semangat berkarya Bapak Ibu. Selamat bergabung di Assembler Edu. Silahkan diteruskan pengembangan diri Bapak Ibu semuanya dalam mengulik assembler, karena ketika Bapak Ibu mengulik assembler nanti ketika sudah bisa itu akan menjadi ketagihan. Nah Bapak Ibu silahkan stay tune di grup WA karena nanti tugas-tugasnya akan dijelaskan secara detail oleh Pak Novia berikut dengan kriteria karya yang bisa mendapatkan sertifikat kelulusan 32 JP. Dari kami, saya mewakili dari tim Webinar Assembler dari web series 1 sampai hari ini web series 5 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Novia betul-betul bisa bermanfaat dan juga bisa membuat Bapak Ibu menghasilkan karya yang juga bisa berdampak bagi Bapak Ibu dan juga siswa-siswa Bapak Ibu di dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan juga kebersamaannya selama 5 series ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di web series berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sesi foto bersama nih, kata Pak Heru. Oh iya, dulu Pak. Ya ampun, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, sudah banyak yang keluar ini. Ya Allah, mohon maaf. Sayanya lupa Bapak Ibu. Oke, foto bersama dulu ya. Nah, Bapak Ibu silakan untuk kameranya bisa dihidupkan dulu ya. Oke, saya bantu screenshot ya. Pakai lambang S ya. Saya screenshotnya gimana dong ini Pak? Saya nggak bisa gini dong. Oke, saya nggak usah pose ya Pak ya. Saya yang bantu screenshot. Oke, 1. Tahan ya. Sebentar, 1, 2. Sebentar. Oke. Tahan, saya ambil dulu. Masih 1. Oke, lanjut 1 lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau cuma 1 kan nggak kerasa ya. Pose yang lain boleh Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas atensi dan kebersamaannya. Selamat jalan bagi yang masih berada di sekolah, bagi yang masih berada di perjalanan. Selamat beraktivitas, selamat kembali berkumpul bersama dengan keluarga di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk meninggalkan room sudah dipersilahkan. Ya, monggo Pak Heru. Bu Eka mungkin karena yang akun satunya device-nya keluar ya, mungkin Bu Eka yang stop record ya kayaknya. Oke, siap. Dicoba Bu. Oke. Berhenti merekam. Oke, sudah Pak.